Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya ada Ophiuroidea, yaitu hewan vertebrata yang sering disebut juga bintang ular. Ophiuroidea ini berasal dari kata Yunani, yaitu ular, dan aura yaitu ekor, dan eidos artinya bentuk. Adapun ciri-ciri kelas Ophiuroidea antara lain, yang pertama ada bentuk tubuhnya memipih seperti bintang atau pentamerous dengan lengan yang ramping dan fleksibel atau elastis. Lakukan ambulakralnya tertutup dan kaki tabung tidak memiliki sucker. Memiliki mulut di bagian oral tetapi tidak memiliki anus. Kemudian sisa pencernaan makanannya dimuntahkan atau dikeluarkan melalui mulut. Nah, kemudian Ophiuroidea ini mencari makan pada malam hari. Nah, yaitu berupa hewan kecil yang hidup maupun mati. Contoh hewan dari kelas Ophiuroidea adalah Gorgonecephalus sp, Ophiopolis sp, dan Ophiotrix fragilis. Kemudian ada Holoturoidea, yaitu dikenal dengan mentimun atau sea cucumber, laut atau teripang. Sepintas tidak terlihat mirip dengan Echinodermata yang lain. Tidak memiliki duri dan endoskeleton, tidak tampak karena telah tereduksi. Kemudian tubuh mentimun laut memanjang sepanjang sumbu oral sampai aboral sehingga memberikan bentuk mentimun seperti namanya. Tubuh bulat memanjang tertutupi oleh kulit yang berkutikula dan tidak bersilia. Setelah diteliti, ternyata pada tubuhnya terdapat 5 baris kaki ambulakral atau kaki tabung. Ambulakral ini adalah disebut juga dengan saluran air, yang merupakan bagian dari sistem pembuluh air yang hanya terdapat pada filum Echinodermata. Kemudian contoh spesies Holoturoidea adalah Holoturia atra atau teripang hitam. Kemudian ada juga Cucumaria sp. Kemudian Tione sp dan Holotuaria scabra atau teripang putih. Kemudian ada Crinoidea, yaitu dikenal dengan lilia laut karena bentuk tubuhnya bertangkai mirip bunga lili. Pada umumnya, Crinoidea ini berwarna merah ungu. Crinoidea hidup di daerah pasang surut hingga kedalaman 4000 meter. Tubuh Crinoidea ini terdiri atas kelopak atau calyx berbentuk mangkuk kecil dari pelat-pelat kapur dan 5 buah lengan yang bagian pangkalnya bercabang sehingga tampak berjumlah 10 lengan atau lebih. Kemudian mulutnya terletak di bagian oral yang dikelilingi lengan. Bagian oral menghadap ke atas sehingga pencernaan dibuang melalui anus yang terletak di bagian oral. Sistem saluran air sangat sederhana. Kemudian Crinoidea ini tidak memiliki madreporid maupun ampula, sehingga gerakan kaki tabung dikendalikan oleh kontraksi saluran cincin yang dilengkapi serat
otot melingkar. Kemudian reproduksinya terjadi secara seksual dan bersifat gonokoris. Kemudian ada contoh-contoh lilia laut atau Petylocrinus pinnatus dan bintang bulu atau Antedon bifida dan Antedon loveni. Kemudian ada juga pengamatan Echinodermata. Salah satunya itu spesies Diadema stossum atau disebut juga landak laut. Nah, bisa dilihat sendiri kingdomnya Animalia, filumnya itu Echinodermata, kelasnya Echinoidea, ordo Echinoidea, famili Echinomechidae, genusnya Diadema, spesiesnya Diadema stossum. Lanjut. Nah, sistem reproduksinya itu dibagi dua. Ada yang aseksual dan seksual. Nah, reproduksi secara aseksual bereproduksi dengan cara regenerasi atau pembelahan. Kemudian yang secara seksual itu dengan cara fertilisasi telur dan sperma di dalam air. Sel telur dihasilkan dari induk betina dan spermatozoa ini dihasilkan dari induk jantan. Nah, keduanya akan berfertilisasi di dalam air atau di luar tubuh dari masing-masing induk. Alat kelamin terpisah atau diasis. Maksud dari alat kelamin terpisah itu induk jantan dan induk betina itu misah. Pada fertilisasi eksternal dihasilkan larva yang mikroskopis, bersilia dan bersifat medusa atau berenang bebas. Larva telah mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. Nah, sedikit menambahkan, pada tahap larva ini tubuhnya bilateral. Ketika sudah dewasa, itu tubuhnya radial. Oke, kita lanjut lagi. Nah, peranan Echinodermata di kehidupan manusia antara lain, yang pertama, bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Nah, sebagai contohnya, Jepang memiliki peternakan bulu babi yang luas. Di wilayah Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Kendari. Manfaat selanjutnya yaitu Holoturia atau mentimun laut. Diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Sebagai contohnya, Hong Kong merupakan pusat perdagangan teripang dunia. Kemudian di negeri Cina, mentimun laut dikeringkan dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, ada Echinodermata memakan bangkai-bangkai di dalam perairan sehingga pantai menjadi bersih. Kemudian ada lagi peran Echinodermata yang merugikan. Sedangkan peranan merugikan diantaranya, yang pertama, bintang laut sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Nah, jelas ini merugikan, terutama nelayan kerang mutiara. Acan blaster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coelenterata. Oke, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.